Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Tujuan dari video pembelajaran kali ini, yang pertama ada muatan bahasa Indonesia. Bu Alia harap para siswa dapat mengetahui, mengidentifikasi, dan menyajikan gagasan pokok serta gagasan pendukung. Untuk muatan IPS, Bu Alia harap siswa dapat mengetahui dan menyebutkan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Untuk yang muatan IPA, tujuannya supaya siswa dapat mengetahui pengertian bunyi dan macam-macam bunyi. Langsung saja yuk kita masuk ke muatan yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung beserta contohnya. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, masing-masing paragraf tersebut memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Di dalam satu paragraf tersebut, apa sih intinya yang sedang dibahas? Nah, itu yang dinamakan gagasan pokok. Nama lain gagasan pokok ada pokok pikiran, pikiran utama, ide pokok, dan gagasan utama. Biasanya, ide pokok itu bisa terletak di awal atau di akhir paragraf. Jika gagasan pokok terletak di awal, dinamakan paragraf deduktif. Jika terletak di akhir paragraf, dinamakan paragraf induktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nama lain gagasan pendukung adalah gagasan penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi gagasan pendukung. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mengerjakan latihan soal yang akan Bu Alia tampilkan di slide berikutnya. Sebelum ke latihan soal, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah keseluruhan paragraf dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya atau kalimat yang berisi gagasan pokok. Kemudian temukan kalimat penjelasnya. Jika sudah ketemu kalimat utama dan kalimat penjelas, langkah selanjutnya adalah kita mengubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke kalimat yang lebih ringkas. Nah, di sini ada contoh soal. Mari kita kerjakan berdasarkan langkah-langkah yang pertama, yaitu kita harus membacanya dengan cermat. Keris merupakan senjata tradisional suku Jawa. Keris memiliki bentuk yang unik, yaitu batang tubuh yang meliuk dan tidak simetris di bagian pangkal. Keris terbuat dari logam. Pada zaman dahulu, keris digunakan sebagai senjata dalam peperangan. Pada masa sekarang, keris beralih fungsi menjadi aksesoris pakaian adat Jawa. Nah, coba anak-anak cermati. Jika anak-anak membacanya dengan cermat, maka anak-anak bisa mengetahui inti dari bacaan tersebut. Kira-kira apa sih yang sedang dibahas? Ya, betul. Paragraf tersebut sedang membahas keris yang merupakan senjata tradisional suku Jawa. Ciri-ciri kalimat utama biasanya bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Kemudian terletak di awal atau di akhir paragraf. Kemudian dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Jadi sudah bisa kita ketahui kalimat utamanya ada di mana, yaitu ada di awal paragraf karena paragraf tersebut sedang membahas keris yang merupakan senjata tradisional suku Jawa. Setelah menemukan kalimat utamanya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan kalimat penjelasnya.
Untuk lebih jelasnya, Bu Alia cantumkan di sini bahwa sudah diketahui kalimat utamanya yaitu keris merupakan senjata tradisional suku Jawa. Sedangkan kalimat penjelasnya dari paragraf tersebut, yang pertama adalah keris memiliki bentuk yang unik, yaitu batang tubuh yang meliuk dan tidak simetris di bagian pangkal. Untuk kalimat penjelas yang kedua, yaitu keris terbuat dari logam. Kalimat penjelas yang ketiga, pada zaman dahulu, keris digunakan sebagai senjata dalam peperangan. Kalimat penjelas yang keempat, pada masa sekarang, keris beralih fungsi menjadi aksesoris pakaian adat Jawa. Setelah kita menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf tersebut, langkah selanjutnya adalah kita meringkasnya karena kalimat-kalimat tersebut masih sangat panjang. Jadi untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut menjadi seperti ini. Gagasan pokoknya, keris senjata tradisional dari Jawa. Kemudian gagasan pendukung yang pertama, keris bentuknya unik. Untuk gagasan pendukung yang kedua adalah bahan pembuat keris, karena di kalimat pendukungnya itu sedang membahas bahan yang digunakan untuk membuat keris. Untuk gagasan pendukung yang ketiga, kegunakan keris pada zaman dahulu. Untuk gagasan pendukung yang keempat adalah kegunaan keris pada masa sekarang. Selanjutnya kita masuk ke muatan yang IPS. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, agama, adat, istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Keberagaman dijadikan sebagai ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, melainkan menjadi salah satu unsur pemersatu bangsa. Seperti halnya semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Provinsi di Indonesia. Nah, di situ sudah Bu Alia cantumkan macam-macam provinsi yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak 34 provinsi. Selanjutnya, macam-macam suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Di situ Bu Alia tuliskan beberapa contohnya ya. Masih banyak sekali suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Di situ ada Kepulauan Riau, suku bangsanya Melayu, Siak, Sakai. Kemudian Provinsi Bali, ada suku bangsanya Baliaga, Bali Majapahit. Kemudian DKI Jakarta, suku bangsanya Betawi. Kemudian Jawa Tengah ada Jawa, Karimun, Samin. Kemudian Jawa Timur ada Jawa Tengger, Osing, Madura. Papua Barat ada Asmat, Dani, Sentani. Banten ada Banten, Baduy, Sunda. Kemudian dari Bangka Belitung, suku bangsanya ada Melayu, Tionghoa, Kalimantan Tengah, Dayak, Ngaju, Kapuas, NTT, Sumba, Sabu, Akor, Flores, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian bentuk perilaku untuk menghargai keberagaman, yang pertama kita harus saling mengasihi dan menyayangi antar sesama. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, merasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, tidak membeda-bedakan suku bangsa yang lain, dan masih banyak perilaku yang bisa kita contoh untuk menghargai keberagaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. Di muatan IPA, kita akan belajar tentang energi bunyi. Apa sih itu bunyi? Kemudian kita juga akan belajar tentang macam-macam bunyi. Langsung saja ya. Energi bunyi. Bunyi apa sih? Bunyi adalah getaran di udara. Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi. Kemudian macam-macam sumber bunyi contohnya adalah suara, kentongan,
suara deru mobil, alat musik, itu merupakan macam-macam sumber bunyi. Karena dari alat-alat tersebut kita bisa menghasilkan bunyi. Kemudian selanjutnya macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah. Jumlah getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah hewan jangkrik, angsa, dan anjing. Karena bunyinya itu sangat lemah sehingga manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Untuk macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya, yang kedua ada bunyi audiosonik. Apa sih itu audiosonik? Audiosonik adalah bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Bunyi audiosonik jumlah getarannya adalah antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Kalau tadi bunyi infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah. Jumlah getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Kalau audiosonik jumlah getarannya yaitu antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat. Jumlah getaran bunyinya antara lebih dari 20.000 getaran per detik. Hewan yang bisa mendengar bunyi ini ada hewan kelelawar dan lumba-lumba. Karena bunyinya ini sangat kuat, manusia juga tidak bisa mendengar bunyi ultrasonik. Nah, jadi macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya itu ada 3 macam. Yang pertama ada infrasonik, yang kedua ada audiosonik, kemudian yang ketiga ada ultrasonik. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.